Momen liburan Natal dan Tahun Baru tinggal menghitung hari. Harga tiket pesawat pun sudah mulai naik tinggi. Kepala Subdivisi Pengendalian Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Airnav Indonesia, Syahrial menyampaikan, puncak mudik dari momen libur Nataru ini diprediksi akan terjadi di H-2 Natal atau pada tanggal 23 Desember 2023 dan arus baliknya pada 2 Januari 2024. Sementara proyeksi jumlah penerbangan pada musim liburan Nataru 2023-2024 diperkirakan mengalami kenaikan 124% dibanding tahun 2022 dan 2023. Angka proyeksi ini berdasarkan data permintaan extra flight dan slot penerbangan dari maskapai yang masuk. Berdasarkan penelusuran di online travel agent seperti Traveloka, harga tiket pesawat untuk rute gemuk seperti Jakarta-Bali di akhir tahun ini sudah tidak ada yang di angka ratusan ribu. Paling murah dibanderol Rp1,5 juta dengan maskapai AirAsia dan Superjet. Padahal harga tiket pesawat untuk rute penerbangan tersebut normalnya hanya sekitar Rp580.000. Artinya telah terjadi kenaikan pada harga tiket pesawat sekitar 158%. Sementara jika ingin berpergian H-1 Natal yakni tanggal 24 Desember, tiket termurahnya yakni Rp1,2 juta menggunakan Citylink rute CGK DPS. Hingga akhir tahun tepatnya di tanggal 31 Desember, harga tiket Jakarta-Bali masih di atas 1 jutaan. Bandrol termurahnya ada pada maskapai Pelita Air rute CGK DPS dengan harga Rp1,1 juta. Bank Indonesia melaporkan posisi investasi internasional Indonesia atau PII pada kuartal 3 2023 mencatat kewajiban neto yang menurun. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, PII Indonesia mencatat kewajiban neto 252,6 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir kuartal 3 2023, turun dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir kuartal 2 2023 sebesar 253,8 miliar dolar Amerika Serikat. Haryono menjelaskan, penurunan kewajiban neto tersebut bersumber dari penurunan posisi kewajiban finansial luar negeri atau KFLN yang dibarengi dengan peningkatan posisi aset finansial luar negeri atau AFLN. Sementara itu, posisi KFLN Indonesia pada akhir kuartal 3 2023 turun 0,1% secara kuartalan menjadi 716,8 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan posisi KFLN berasal dari turunnya posisi kewajiban investasi portofolio dalam bentuk surat berharga negara dan surat utang swasta. Di sisi lain, posisi kewajiban investasi langsung dan investasi lainnya masih tetap menunjukkan peningkatan seiring tetap terjaganya optimisme terhadap prospek perekonomian domestik. Sementara itu, posisi AFLN pada akhir kuartal 3 tahun ini 464,2 miliar dolar Amerika Serikat, naik 0,1% secara kuartalan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya posisi aset investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya dalam bentuk surat utang dan pinjaman. Sementara posisi aset cadangan devisa menurun, antara lain untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai antisipasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Media sosial Twitter atau X tengah dihebohkan dengan informasi bahwa harga cabai rawit merah tembus Rp450.000 per kilogram. Bahkan akun yang mengunggah mengatakan bahwa harga cabai rawit itu lebih mahal dari daging wagyu. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI Abdullah Mansuri mengatakan, berdasarkan laporan yang didapat, memang ada salah satu pasar di Bau-Bau Sulawesi Tenggara yang menjual harga cabai rawit Rp450.000 per kilogram. Laporan ini didapat saat Mansuri mengecek langsung kepada pedagang atau anggota IKAPI di Sulawesi Tenggara. Mansuri menjelaskan, kasus harga cabai rawit yang tinggi itu karena pedagang ingin menutupi kerugiannya karena saat membeli pasokan pertama, barang yang datang malah rusak. Lalu ketika membeli barang kedua kalinya, harga cabai dinaikkan penjual agar kerugian sebelumnya tertutupi. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi membantah bahwa harga cabai saat ini sampai tembus Rp450.000 per kilogram. Berdasarkan catatannya, harga cabai rawit secara rata-rata nasional Rp82.810 per kilogram. Sementara data dari panel harga Badan Pangan Nasional, harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat eceran mencapai Rp83.870 per kilogram. Dengan harga tertinggi justru berada di Kalimantan Utara, yakni Rp148.000 per kilogram.
Di peringatan 50 tahun hubungan dengan kawasan ASEAN, Jepang meluncurkan sederet komitmen investasi. Jumlahnya lebih dari 500 triliun rupiah untuk negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan ada sejumlah inisiatif investasi yang dihasilkan. Yang pertama untuk program pengenalan budaya dengan nilai komitmen 105,5 juta dolar Amerika Serikat atau 1,63 triliun rupiah. Inisiatif investasi yang kedua adalah investasi untuk industri otomotif canggih masa depan, khususnya kendaraan listrik, di mana Jepang menyiapkan 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 15,34 triliun rupiah untuk hal tersebut. Terakhir, ada juga inisiatif investasi Co-Creation for Common Agenda Initiative, kolaborasi dan investasi di bidang konektivitas, perubahan iklim, penguatan UMKM, dan pengembangan startup dengan nilai komitmen 542 triliun rupiah. Retno juga mengatakan KTT ASEAN Jepang juga menerbitkan Plan of the Joint Vision Statement. Dokumen ini membuat 130 kerjasama dari 3 pilar utama di Joint Vision Statement. Beberapa kerjasama prioritas yang menjadi kepentingan Indonesia juga dimasukkan dalam dokumen tersebut. Antara lain, penguatan konektivitas melalui investasi infrastruktur hingga percepatan transisi energi dengan penyediaan pembiayaan yang terjangkau untuk mencapai net zero emission. Apple setuju untuk membayar 25 juta dolar Amerika Serikat atau 387 miliar rupiah ke pelanggan aplikasi Family Sharing. Pembayaran 25 juta dolar AS tersebut merupakan buntut kesepakatan damai dari gugatan bersama atau class action terkait fitur Family Sharing. Fitur Family Sharing merupakan fitur berbagi akses aplikasi, musik, film, hingga buku hingga ke 5 anggota keluarga. Akibat gugatan tersebut, tiap pengguna iPhone dan perangkat lain yang berhak berpotensi mendapatkan hingga 30 dolar atau 465 ribu rupiah, tergantung dari jumlah orang yang mengajukan klaim. Namun bayaran tidak akan melebihi 50 dolar atau 775 ribu rupiah per penggugat. Pada 2019, sekelompok pengguna mengajukan gugatan menuding Apple berbohong soal fitur Family Sharing untuk berbagi akses langganan ke aplikasi tertentu. Inti dari gugatan tersebut ialah Apple mengklaim fitur Family Sharing untuk aplikasi yang justru tidak mendukung fitur Family Sharing. Apple membantah bahwa mereka berbohong dan menolak semua tuduhan. Apple setuju untuk berdamai tanpa mengakui kesalahan, namun harus menggelontorkan puluhan juta dolar Amerika Serikat atas kasus ini.